dengan NIM 20301-20008. Saya Mutiara Pratiwi dengan NIM 20300-1221. Saya Irma dengan NIM 2030001-235. Baik, kami akan membahas topik yang berjudul SIM keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Sistem Informasi Manajemen Keuangan. Sistem Informasi Manajemen Keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan atau lembaga sekolah. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Orang yang ahli dalam bidang ini biasanya disebut EDP auditors, sebagaimana subsistem lainnya. Sistem ini juga dilengkapi Financial Intelligence Subsystem yang mengumpulkan informasi dari lingkungan. Sistem informasi manajemen keuangan yang selanjutnya disebut SIM keuangan adalah serangkaian manual maupun aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan satuan kerja, mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, penerbitan SPM, dan penyusunan laporan keuangan. Adapun tujuan sistem keuangan: 1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, mutu, dan dapat dipertanggungjawabkan bila mampu menghubungkan kantor satuan kerja ke jenjang di atasnya. 2. Mendukung efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan. 3. Sebagai upaya mencapai peningkatan opini pelaporan. Selanjutnya, software aplikasi keuangan sekolah atau AKS. Software aplikasi keuangan sekolah adalah program aplikasi keuangan yang disediakan khusus untuk digunakan di sekolah. Software aplikasi keuangan sekolah ini sangat berguna dalam pembuatan rancangan anggaran belanja dan pendapatan sekolah atau biasa disingkat dengan RAPBS. Selain itu, software aplikasi keuangan sekolah ini juga berfungsi untuk mencatat semua data pemasukan dan pengeluaran sekolah. Dan setelah semua transaksi dimasukkan, kita dapat mengecek implementasi RAPBS di lapangan berdasarkan data pemasukan dan pengeluaran yang kita masukkan. Proses administrasi keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan RPS atau RKAS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang menentukan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pemilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS pada dasarnya memuat tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah selama satu kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah dan keuangan untuk membiayai program tersebut selama 1 tahun anggaran. Yang kedua yaitu penggunaan dan pencatatan dana. Departemen Dalam Negeri atau Depdagri dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdikbud pada tahun 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan perbendaharaan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut secara sah dan efisien. Peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka. Juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. 3. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Selanjutnya, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah dalam kurung RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah dalam kurung BOS. 7. Menyetorkan pajak PPN dan PPH. Selanjutnya, membagikan gaji atau rapel. Dan yang terakhir, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Nah, selanjutnya ada implementasi program. Implementasi program ini terbagi 3 bagian. Yang pertama ada menu login. Tahap implementasi program ini menjelaskan form login berisi form yang digunakan sebagai pengaman atau penyaringan aser. Jika akun tidak terdaftar, maka akses akan ditolak sistem. Kesempatan untuk terjadinya kesalahan memasukkan password dan username hanya 3 kali. Pada kesempatan yang ketiga, program otomatis akan menutup aplikasi. Yang kedua, ada menu utama atau dashboard. Pada menu utama atau 6 menjelaskan tentang menu utama yang berisi daftar perintah-perintah suatu perangkat lunak yang apabila dieksekusi akan menjalankan suatu perintah tertentu. Untuk data menu yang ditampilkan, yaitu menu pembayaran, menu pengeluaran, menu data siswa, menu data kelas, menu data sekolah, menu data tahun anak angkatan, dan menu data master biaya. Sedangkan untuk laporan, dapat disesuaikan dengan menu yang ingin ditampilkan atau dicetak. Yang ketiga, ada tampilan kwitansi pembayaran. Di menu pembayaran, di kolom aksi, ada pada tombol print yang akan langsung mengambil atau mendownload data pembayaran siswa berbentuk kwitansi berformat PDF. Informasi yang ditampilkan dalam kwitansi tersebut adalah nama jenis pembayaran, nama siswa, jenis siswa, kelas, tahun ajaran, nominal biaya, bulan pembayaran SPP jika yang dibayarkan SPP, dan tanggal pembayaran. Laporan pembayaran merupakan form yang digunakan untuk mengelola semua data transaksi menjadi laporan untuk diambil keputusan kepala sekolah dan ketua yayasan. Selanjutnya, proses pembayaran. Sebelum melakukan pembayaran, tata usaha memberikan kartu SPP dan rincian pembayaran kepada orang tua siswa ataupun siswi. Untuk memulai pembayaran, siswa mendatangi loket pembayaran, kemudian tata usaha akan menanyakan jenis pembayaran apa saja yang akan dibayar. Untuk pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau biasa disingkat dengan SPP, siswa menyerahkan pembayaran dengan menyertakan kartu SPP. Sedangkan untuk biaya lainnya seperti pembayaran buku, OSIS, UTS, UAS, praktek, dan uang buku, siswa hanya menyerahkan uang pembayarannya tanpa menyertakan kartu pembayaran. Tata usaha menerima uang pembayaran dan kartu SPP jika siswa melakukan pembayaran SPP. Jika siswa melakukan pembayaran OSIS, UTS, UAS, praktek, dan uang buku, tata usaha hanya menerima uang pembayarannya saja, serta pembayaran tersebut akan dibuatkan kwitansi 2 rangkap. Rangkap pertama akan diberikan ke orang tua, murid atau siswa. Rangkap kedua untuk bukti transaksi ke yayasan. Itulah tadi pembahasan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.